Makan malam, suamiku bertanya kepadaku, kamu mau urunan uang atau jual mobil buat nambahin beli rumah adikku? Aku menjawab dengan tenang, aku pilih cerai, yang membuat seluruh keluarga mertua mematung. Adakah ibu-ibu di sini yang menjadi menantu lalu dipaksa keluarga suami menjual mobil sendiri demi membelikan rumah untuk adik ipar? Itulah pertanyaan takdir yang membuka lembaran hari-hari paling menyesakan dalam hidupku. Tapi itu bukanlah akhirnya. Sebuah sandiwara gila hormat paling epik sedang menunggu untuk dibongkar. Akankah kebenaran mengerikan di balik mobil mewah itu membuat keluarga mereka membayar mahal? Simaklah perjalananku rontok dari lumpur dan bangkit dengan penuh kebanggaan. Awal Oktober, cuaca masih terasa gerah, kipas angin karatan di langit-langit berputar pelan. Lauk makan malam keluarga ini tidak ada yang istimewa, hanya sepiring ayam goreng kecap yang sudah dingin, semangkuk sayur bening bayam yang mulai menghitam, dan beberapa potong tempe goreng yang sudah alot. Namun, kemiskinan di atas meja makan ini tidak semengerikan kesunyian yang membekukan dari orang-orang yang duduk mengelilinginya. Pak Suryo, bapak mertuaku, tahun ini berusia 60 tahun. Ia adalah pria dengan pemikiran patriarki yang kental. Ia menyeruput habis kuah sayurnya, lalu perlahan meletakkan mangkuk di atas meja. Bunyi dentingan keramik memecah keheningan. Ia mengangkat tangan dan berdehem. Kebiasaan bertahun-tahun, setiap kali deheman itu terdengar, berarti sebuah petuah akan segera dijatuhkan dan semua anggota keluarga harus mematuhinya tanpa bantahan. Malam ini Bapak kumpulkan anak pertama dan mantu untuk makan malam, karena ada hal penting yang mau dibicarakan. Pak Suryo membuka suara, tatapannya yang tajam dan tegas menyapu wajah Anton, lalu berhenti padaku. Sebuah tekanan tak kasat mata terasa begitu berat. Bima mau menikah. Aku sedikit tertegun, tanganku yang memegang sendok terhenti di udara. Bima, adik iparku yang berumur 26 tahun. Gaji bulanannya tidak menentu, kalau sedang ramai paling dapat 5 atau 6 juta. Tapi belum pernah sekalipun aku melihatnya membawa pulang sepeser uang untuk membantu orang tuanya. Sebaliknya, Bima selalu tampil parlente, memakai baju branded, rambut klimis pakai pomade, dan terutama sifat gengsinya yang suka pamer pansos di media sosial. Ia berpacaran dengan Nisa, gadis baik-baik, anak seorang guru di kampung yang merantau ke Jakarta untuk bekerja. Aku memang pernah dengar soal dia, tapi rencana pernikahan yang mendadak ini benar-benar di luar dugaanku. Pernikahan itu urusan seumur hidup. Keluarga kita sejak dulu selalu menjunjung tinggi tata krama, lanjut Pak Suryo dengan nada datar tapi tegas. Tapi masalahnya, pihak perempuan juga punya standar sendiri. Orang tua Nisa itu guru yang taat aturan. Mereka terus terang tidak mau anak perempuan kesayangan mereka mengontrak rumah dan hidup susah. Mereka minta harus ada apartemen yang layak sebagai tempat tinggal, baru mereka mau merestui. Aku sedikit mengerutkan dahi. Permintaan keluarga perempuan itu tidak salah, tapi kondisi ekonomi keluarga suamiku semua orang juga tahu. Rumah petak ini luasnya tidak sampai 40 meter persegi. Lantai 1 untuk ruang tamu, dapur, sekaligus garasi motor. Lantai 2 kamar mertua dan kamar aku bersama suami. Lantai 3 kamar Bima dan tempat jemuran kecil. Kalau Bima menikah, masa iya dia dan istrinya mau diselip di mana? Saat itulah Bu Ningsih, ibu mertuaku, mulai angkat bicara. Usianya 58 tahun, terkenal di gang ini karena sifat perhitungannya yang pelit dan kasih sayangnya yang buta pada anak bungsunya. Ia menghela napas panjang, sengaja mendramatisir suasana nelangsa, lalu mengambil sepotong daging ayam dan menaruhnya di piring Anton. Bapak dan ibu ini sudah tua. Uang pensiun kami digabung sebulan pun cuma cukup buat beli obat dan lauk pauk sederhana, rintih Bu Ningsih dengan nada memelas yang penuh tekanan. Ibu sudah lihat beberapa tempat, ada apartemen studio di pinggiran kota yang mau dijual. Mereka minta DP 400 juta dulu baru bisa serah terima kunci, sisanya dicicil tiap bulan. Tapi susahnya, keluarga kita sudah menguras habis tabungan hari tua bapak dan ibu, itu pun baru terkumpul 200 juta. Bu Ningsih menggantung kalimatnya di situ. Keheningan yang mengerikan kembali menyelimuti. Matanya diam-diam melirik ke arahku. Tatapan penuh perhitungan yang sudah sangat kuhafal selama 3 tahun menjadi menantu di rumah ini. Duduk di seberangku, sejak awal makan tadi Bima hanya menyilangkan kaki, sibuk memainkan ponselnya. Mendengar ibunya menyebut angka 200 juta, ia langsung melempar ponselnya ke tikar, memajukan tubuhnya, dan menyeringai dengan senyum sinis yang meremehkan. Mas Anton, Mbak Tari, ucap Bima dengan lancar tanpa sedikit pun rasa canggung. Bapak dan ibu sudah ngomong begitu, pasti Mas dan Mbak paham, maksudnya kan? Sebagai adik bungsu, aku sangat mengandalkan kalian berdua. Pepatah bilang saudara itu ibarat tangan dan kaki, saling membantu saat susah.
Di saat aku paling kesulitan dan butuh bantuan untuk acara sepenting ini, kalau aku tidak mengandalkan kakak kandungku sendiri, harus mengandalkan siapa lagi? Punggungku mulai terasa dingin. 400 juta dikurangi 200 juta yang dimiliki mertuaku, kekurangannya bulat di angka 200 juta. Kebetulan sekali, angka itu persis dengan jumlah uang tabungan pranikah milikku yang ada di bank. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga agar suaraku tidak bergetar. Bima. Mas dan Mbak ini kerja makan gaji bulanan. Gaji kantoran Mas Anton dan gaji desainernya Mbak, dipotong biaya hidup sehari-hari, uang bulanan untuk mertua dan orang tuaku, sisanya cuma sedikit buat ditabung. Mbak rasa saat ini kami tidak punya uang cash 200 juta untuk nombokin kamu beli rumah. Loh, Mbak Tari ini suka bercanda deh. Bima menepuk pahanya kencang, tertawa terbahak-bahak, nada suaranya yang tidak sopan menggema di ruangan sempit itu, membuat telingaku sakit. Buku tabungan 200 juta uang bawaan Mbak sebelum nikah kan masih tersimpan rapi di brankas rumah. Udahlah Mbak, mau nyembunyiin dari siapa sih? Sama aku aja kok. Ia memanjangkan nadanya, matanya melirik keluar pelataran tempat mobil Honda Brio putih milikku terparkir berdesakan. Lagian, Mbak kerja dari rumah ke kantor jaraknya nggak sampai 6 kilometer. Di Jakarta ini, jalanan macet, gang sempit, mending naik ojek online aja Mbak, lebih praktis. Buat apa Mbak simpan mobil butut itu? Cuma ngabisin uang parkir sama bensin aja. Maksudku, Mbak jual aja mobil itu, digabung sama uang 200 juta yang ada, udah lebih dari cukup buat bantu aku ngelewatin masa susah ini. Mbak gabungin aja semua buat pinjemin ke aku. Habis beli rumah, aku nikah dan mapan. Nanti kalau usahaku udah sukses dan kaya, aku gantiin mobil Mbak dengan yang 10 kali lipat lebih bagus dari mobil rongsokan itu. Kata-kata Bima meluncur ringan seperti bulu yang jatuh ke atas meja makan, tapi menancap di telingaku seperti pecahan kaca. Darah di tubuhku seakan membeku. Pinjam sementara? Seorang benalu yang bahkan celana dalam brandednya pun harus dicicil di e-commerce sepertinya. Pakai apa dia mau melunasi utang sebesar itu padaku? Dia tidak hanya mengincar buku tabunganku, dia juga mau melucuti mobil yang kugunakan untuk berlindung dari panas dan hujan. Ketidaktahuadirian yang tak punya urat malu ini telah mencapai level yang bahkan imajinasiku yang paling liar pun tak sanggup menjangkaunya. Aku menoleh tajam ke arah Anton, dadaku naik turun, jantungku berdegup kencang tak karuan. Aku menatap pria yang kusebut suami, menunggu sebuah suara darinya. Hanya butuh kamu menyela, hanya butuh kamu mengatakan bahwa uang istri dan anakmu adalah dana darurat, mobil istrimu adalah alat kerjanya, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Hanya dengan satu kalimat itu, aku rela menggigit bibir dan menahan napas hidup di rumah yang menyesakan ini puluhan tahun lagi. Tapi tidak. Anton menyusut seperti kura-kura yang menarik kepalanya ke dalam cangkang. Ia menunduk menatap mangkuk nasinya, kedua bahunya melengkung pengecut, sumpit di tangannya mengaduk-aduk butiran nasi putih dengan tatapan kosong. Tenggorokan Anton menelan ludah, ia sepenuhnya menghindari tatapan memohonku yang menyala oleh amarah. Ia memilih diam. Ia memilih untuk sungkan pada orang tuanya, menoleransi adik laki-lakinya yang benalu, dan membuang harga diri istrinya ke dalam lumpur hitam. Gimana, Mas dan Mbak? Putuskan yang tegas, biar Bapak dan Ibu tahu harus bagaimana pas datang ke rumah pihak perempuan. Pak Suryo memukul meja dengan keras. Suara gertakannya menggema, merobek atmosfer dan memaksa sebuah anggukan. Diamnya Anton adalah bentuk persetujuan yang paling kejam. Itu seperti pisau tumpul yang tidak langsung membunuhku, tapi perlahan-lahan menyayat jantungku, membuatnya berdarah sedikit demi sedikit. Gumpalan pahit mencekik tenggorokanku, kental dan menyakitkan. Aku perlahan meletakkan sumpitku di atas meja. Kedua tanganku tanpa sadar saling mencengkeram erat di bawah meja hingga buku-buku jariku memutih. Sebuah badai sedang bergejolak di pembuluh darahku. Dan aku tahu, batas kesabaranku telah resmi dihancurkan. Keheningan pekat di rumah petak itu dirobek oleh suara embusan napasku. Aku menatap lurus ke mata Bima, lalu perlahan memindahkan pandanganku ke Pak Suryo dan Bu Ningsih. Rasa sesak tadi telah mundur, digantikan oleh perasaan lain yang jauh lebih jelas dan dingin, amarah. Maafkan Tari, Pak, Bu, suaraku menggema, tidak keras, tapi cukup untuk membuat setiap suku katanya jatuh dengan jelas di ruangan sempit itu. Uang 200 juta itu dan mobil Honda Brio, tidak bisa Tari pinjamkan atau jual untuk Bima. Begitu kata-kataku selesai, wajah Bima yang tadinya cengengesan tiba-tiba berkerut kesal. Pak Suryo menautkan alis ulat bulunya rapat-rapat, sedangkan Bu Ningsih terlonjak kaget seperti lintah kena garam. Ia membanting mangkuk nasinya ke meja, topeng melasnya langsung runtuh, digantikan oleh wajah sinis bawaannya. Kamu bilang apa barusan? Bentak Bu Ningsih dengan suara melengking.
Kamu pelit sama keluarga suamimu, hah? Keluarga ini yang bawa kamu masuk, ngerawat kamu 3 tahun ini. Sekarang keluarga lagi ada urusan penting, kamu malah pamer sifat egois? Ibu, aku berusaha mempertahankan ketenangan terakhirku. Itu bukan uang tari, itu uang keringat dan air mata bapak dan ibuku sendiri. Seumur hidup mereka bertani di kampung, jual hasil panen, jual ternak babi dan ayam, baru bisa ngumpulin uang segitu buat anak perempuannya yang mau nikah, buat pegangan kalau sakit atau melahirkan. Mobil itu Tari pakai kerja tiap hari buat cari makan. Bagaimana mungkin Tari menyerahkan keringat dan darah orang tua kandung Tari sendiri buat beli rumah adik ipar yang mau nikah? Kurang ajar. Pak Suryo membentak keras, menggebrak meja triplek hingga mangkuk-mangkuk bergetar. Kamu itu menantu di rumah ini, makan nasi di rumah ini, jadi harta yang kamu bawa ke sini juga milik bersama keluarga ini? Perempuan kalau sudah nikah, hidup dan matinya ikut keluarga suami. Kamu mau bikin dana rahasia buat dikirim ke keluargamu, makanya kamu pelit begitu. Coba kamu lihat, Anton itu anak pertama, Bima adiknya. Sebagai kakak, kalian harus tanggung jawab ngurusin dia. Tanggung jawab? Aku tertawa, tawa yang paling getir. Bima umurnya 26 tahun, badannya sehat dan kuat, punya pekerjaan. Kalau bapak dan ibu sayang anak dan mau ngabisin uang pensiun buat dia, Tari nggak berhak protes. Tapi Tari ini cuma kakak ipar, Tari nggak punya kewajiban nanggung biaya beli rumah dan mobil buat dia. Apalagi itu harta dari darah daging orang tua, Tari sendiri. Bima melempar sumpitnya, berdiri mendadak dengan wajah merah padam. Mbak nggak usah bawa-bawa orang tua buat nakut-nakutin. Intinya mbak ngerendahin keluarga ini miskin kan? Mbak takut aku nggak bisa bayar? Udahlah pak, bu, nggak usah ngomong lagi. Orang kalau darahnya udah beda ya percuma dipaksa. Setelah bicara begitu, Bima membuang muka dan naik ke lantai 3, meninggalkan meja makan yang hancur dan suasana yang seakan mau meledak. Bu Ningsih memegangi dadanya sambil napas tersengal-sengal, memijat dadanya sambil terus memaki. Ya Tuhan, sial. Sial banget nasib keluargaku dapat menantu durhaka nggak tahu diri begini. Anton, kamu bisu hah? Kamu biarin istrimu nginjak-nginjak kepala orang tuamu? Anton, pria berusia 30 tahun milikku itu, sejak tadi membatu di kursinya. Dipanggil ibunya, ia terkejut, melirikku dengan takut-takut, lalu buru-buru berdiri dan menarik tanganku. Udah, bapak ibu istirahat aja di kamar, biar Anton yang ngomong sama Tari. Ia menarikku dengan paksa ke tangga, mendorongku masuk ke kamar tidur kami yang luasnya tak sampai 15 meter persegi di lantai 2, lalu membanting pintu. Begitu pintu tertutup, Anton berbalik, wajahnya merah padam, memancarkan amarah seorang pengecut yang harga dirinya tersinggung. Aku berdiri melipat tangan, bersandar pada lemari pakaian, menatap lekat-lekat pria yang berbagi ranjang denganku selama 3 tahun. Aku menunggu sebuah penjelasan, atau setidaknya rasa malu karena tidak bisa melindungi istrinya, tapi sekali lagi, Anton menamparku dengan kelemahannya yang sudah mengakar. Kamu bikin ulah apa di bawah tadi? Geram Anton, merendahkan suaranya agar orang tuanya di lantai 1 tidak mendengar. Kamu bikin aku malu setengah mati. Ada masalah apa sih? Urusan suami istri kan bisa diomongin di kamar, berani-beraninya kamu ngelawan bapak sama ibu? Kamu tanya aku bikin ulah apa? Aku melotot, air mataku menggenang tapi aku menggigit bibirku kuat-kuat, menelannya kembali. Kamu duduk di situ dengar bapak, ibu, dan adikmu dengan santai mau merampok habis harta orang tua istrimu, dan kamu nggak ngomong sepatah kata pun buat ngebela aku. Sekarang kamu naik ke sini nyalahin aku ngelawan. Anton mengacak-acak rambutnya, mondar-mandir di kamar seperti semut di atas wajan panas. Ya aku kan serba salah, di satu sisi orang tua, di sisi lain istri, Bima itu nikah cuma sekali seumur hidup, wajar orang tua sayang anak bungsu. Udahlah, kamu ngalah dikit demi mukaku. Kamu cairin uangnya, jual mobilnya buat bantu dia. Kamu jadi menantu ngalah dikit nggak bisa apa. Demi mukamu, aku tersenyum sinis. Rasa jijik mulai naik ke tenggorokanku. Demi mukamu, aku disuruh nyerahin 200 juta dan jual mobil buat numbalin gengsinya Bima. Hari ini beli rumah, besok dia punya anak, lusa dia utang. Kamu mau nyuruh aku jual nyawa sekalian demi mukamu? Jangan ngomong sembarangan. Anton membentak tertahan, menunjuk wajahku. Uang ditaruh di bank juga bunganya cuma berapa? Mobil juga. Kamu bisa naik motor ke kantor, nggak bakal mati kan? Kamu kasih uangnya ke dia. Aku kakaknya. Aku yang jamin nanti dia bayar. Kamu bikin ribut begini. Sekarang seisi rumah mandang aku gimana? Bapak ibu pasti ngatain aku suami susis, suami takut istri. Oh, ternyata begitu.
Ternyata di lubuk hati pria ini, harga dirinya, pandangan orang tuanya, dan adik laki-lakinya jauh lebih penting daripada kelangsungan hidup, harta, dan harga diri istrinya. 3 tahun ini, aku berusaha jadi istri dan menantu yang baik, menyumbangkan gaji, mengurus perayaan keluarga, melayani keluarga suami tanpa kurang satu apapun. Aku pikir dedikasiku akan dibayar dengan kehangatan keluarga, tapi nyatanya, di mata mereka, aku hanyalah tambang emas yang siap digali, orang asing yang tak lebih dari itu. Aku ingatkan kamu sekali lagi, Anton. Aku mengejar setiap kata, menatap lurus ke matanya yang memerah. Uang itu pemberian orang tuaku, mobil itu atas namaku. Nggak ada satu orang pun di rumah ini yang berhak nyentuh. Kalau kamu merasa hebat, kamu pergi sana jual darah, jual ginjal buat adikmu. Jangan jadi pengecut bawa-bawa harta keluarga istri buat amal. Kata-kataku seperti belati yang menusuk tepat ke jantung pengecut Anton. Rasa malu karena ditelanjangi kelemahannya berubah menjadi ego yang terluka parah. Ia mengamuk dan memukul pintu lemari di samping wajahku dengan keras. Suara gempuran tumpul terdengar di malam itu. "Diam kamu," desis Anton. Wajahnya berkerut karena marah. Ia menatapku dengan tatapan asing yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan kemudian, dari mulut pria yang kusebut suami, keluarlah kalimat yang mengakhiri pernikahan ini. "Jangan sok jagoan mentang-mentang kamu punya uang sedikit. Pilihannya cuma 2. Kamu jual mobil dan cairin uang buat beli rumah Bima, atau kita cerai. Angkat kopermu dari rumah ini sekarang juga. Rumah ini nggak nerima menantu egois." Waktu seakan berhenti di kamar yang temaram itu. Udaranya sedingin es, namun hatiku sepertinya sudah membeku sejak tadi. Aku tertegun sejenak, telingaku berdenging. "Cerai dan angkat koper dari rumah." Kata-kata yang tidak pernah kupikir berani diucapkan Anton, kini meluncur dengan kejam dan entengnya. Ia mungkin mengira aku akan menangis. Ia mengira aku akan tersungkur di kakinya, berdebat, berteriak, atau meratapi nasib. Tapi tidak. Anehnya, tak setetes pun air mataku jatuh. Kekecewaan yang mencapai dasar membuat manusia tiba-tiba menjadi sangat rasional dan luar biasa tenang. Segalanya menjadi jernih, batas kesabaranku telah benar-benar putus. "Oke," jawabku singkat, dengan nada sedingin es tanpa emosi sedikit pun. Anton tertegun, matanya membelalak kaget. Jelas sekali ia tidak menyangka aku akan bereaksi seperti itu. Ia mengira ancaman cerai akan membuatku ketakutan dan mengemis, tapi ia salah besar. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun lagi, berbalik, lalu dengan tenang menarik kopermu dari atas lemari. Gerakanku tegas dan cepat. Aku membuka lemari, meraup baju-baju kerjaku yang paling penting, mengumpulkan barang pribadi, dan yang paling utama, map dokumen berisi buku tabungan, BPKB mobil, dan dokumen identitasku. Kumasukkan semuanya ke dalam koper dengan erat. "Kak, kamu mau ngapain?" Anton mulai tergagap, mendekat berniat merebut koper itu. Keangkuhannya tadi mendadak menguap, digantikan oleh kepanikan luar biasa. "Aku lagi emosi, jangan bertingkah kekanak-kanakan." "Lepas." Aku menepis tangannya, tatapanku tajam menyayat. "Kamu baru saja memberi ultimatum, dan aku sudah memberikan jawabannya. Aku lebih memilih cerai dan pergi malam ini juga daripada tinggal jadi benalu buat keluargamu. Surat cerai akan kuprint dan kukirimkan buat kamu tanda tangani nanti. Mulai detik ini, kita selesai." Aku menutup resleting koper dengan sekali tarikan nyaring. Tanganku menggenggam erat gagangnya. Aku tidak sudi melihat wajah pucat Anton sedetik pun lagi. Aku membuka pintu kamar dan berjalan lurus menuruni tangga. Setiap langkah sepatuku yang menghantam lantai granit adalah setiap langkahku memutus 3 tahun masa mudaku yang buta. Malam Oktober Jakarta berangin. Aku membuka gerbang besi yang berkarat, menarik koperku keluar dari gang sempit yang dingin. Kegelapan menelan sosokku yang kurus, namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu aku baru saja menghancurkan kandang penjaraku dengan tanganku sendiri untuk melangkah menuju cahaya. Angin muson di bulan Oktober berembus melewati gang sepi, menerbangkan rambutku yang berantakan. Suara roda koper bergemeretak di atas aspal kasar, terdengar kering dan sepi. Pukul 11.333 tu ampal. Jendela rumah-rumah di sekeliling sudah gelap gulita, hanya tersisa lampu jalan berwarna kuning redup di ujung gang yang memancarkan bayangan panjang di aspal. Saat langkah tegas membawaku keluar dari gerbang karatan rumah Anton, aku membawa serta kemarahan yang meluap dan kebanggaan yang menggunung. Namun kini, ketika hawa dingin malam merasuk ke kulit, ketika suara klakson motor sesekali terdengar kosong dari jalan raya, rasa goyah baru mulai menghampiriku. Aku berhenti di bawah pohon mangga tua di ujung gang, mengeluarkan ponselku. Tanganku gemetar hebat, entah karena kedinginan atau efek kejut pertengkaran hebat tadi. Layar ponsel menyala, kosong. Tidak ada satupun panggilan tak terjawab atau pesan dari Anton.
Kekejaman dan kepengecutannya itu seperti siraman air es ke wajahku, memadamkan sisa harapan terkecil akan penyesalan yang terlambat dari sang suami. Aku menarik napas panjang dengan susah payah, men-scroll kontak, dan menekan panggilan kepada satu-satunya orang yang bisa kujadikan tempat bersandar saat ini. Tiara, sahabatku sejak zaman kuliah. Usianya 28 tahun, tajam, realistis, dan pemilik toko bunga yang lumayan besar di kawasan Senopati. Berbeda denganku yang memilih menikah dan cari aman sejak dini, Tiara menikmati kehidupan lajang yang menawan, mandiri secara finansial, dan selalu melihat dunia hitam dan putih dengan jelas. Halo, orang gila, jam 12 malam nelpon, mau ngajak mabuk ya? Suara Tiara terdengar mengantuk tapi masih dengan ciri khas ceplas-ceplosnya. Hanya dengan mendengar suaranya, semua cangkang kuat yang berusaha kupakai runtuh berkeping-keping. Tenggorokanku terasa pahit, batu besar yang menekan dadaku pecah. Aku hanya bisa memekikkan beberapa kata di sela-sela isak tangisku. Tiara, aku kabur dari rumah. Boleh aku ke tempatmu? Di seberang sana hening selama 2 detik, lalu terdengar suara gerasak-gerusuk heboh. Kamu di mana? Sherlock, sekarang biar ku jemput. Atau naik taksi langsung ke toko bunga aja. Aku turun buka pintu sekarang. Cepetan. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di depan toko bunga Tiara yang rolling door-nya setengah terbuka. Tiara sudah berdiri menunggu di sana, buru-buru memakai kardigan tipis melapisi piyama sutranya. Melihatku turun dengan koper besar, wajah pucat pasi, dan mata merah membengkak, ia langsung menghampiri tanpa banyak tanya. Ia merampas koperku dan menarikku masuk ke dalam. Rolling door ditutup keras, mengunci kebisingan dan hawa dingin jalanan malam. Aroma lembut mawar, lili, dan wangi daun pinus basah menerpa wajahku, membawa perasaan aman yang aneh. Ia menarikku duduk di atas sofa beludru di tengah toko, menuangkan segelas air hangat, dan memaksakannya ke kedua tanganku yang beku. Minum, terus cerita. Anton bikin ulah bajingan apa lagi? Kamu cerita, biar aku panggil preman buat ratain rumahnya malam ini juga. Tiara mendesis, matanya menyipit memancarkan api perlindungan yang liar. Hanya butuh kata-kata itu. Pertahananku benar-benar hancur. Sepanjang malam menghadapi mertua dan Anton, aku belum meneteskan setetes air mata pun. Tapi sekarang, di depan sahabat terbaikku, segala bebanku runtuh total. Aku meletakkan gelas, menutup wajah, dan menangis terseduh-seduh. Tangisku pecah, sesak dan pilu tumpah bersama air mata panas yang mengalir deras di pipiku. Aku menangisi 3 tahun masa mudaku yang terbuang sia-sia, menangisi pengorbananku yang salah tempat, dan menangisi akhir tragis dari pernikahan yang selama ini kubangun dengan segenap hatiku. Tiara tidak berkata apa-apa lagi. Ia duduk mendekat, melingkarkan tangannya erat-erat ke bahuku yang bergetar hebat, membiarkanku menangis terseduh membasahi bajunya. Suara isak tangisku menggema di toko bunga yang sepi, bersahutan dengan detak jam dinding yang perlahan bergerak menuju fajar. Hampir setengah jam kemudian barulah aku bisa mengatur napasku kembali. Memegang tisu yang diberikan Tiara, aku mengusap air mata, menarik ingus, dan mulai menceritakan kronologi kejadian malam yang mengerikan itu. Mulai dari makan malam dingin, Pak Suryo dan Bu Ningsih yang mengeluh miskin memaksa minta tabunganku 200 juta, kelakuan Bima yang tak tahu malu memintaku menjual mobil Brio, untuk beli apartemen 400 juta buat biaya nikahnya dengan Nisa, dan terakhir, ultimatum pengecut dari Anton, jual mobil atau cerai. Mendengar ceritaku, wajah Tiara berubah drastis, tangannya mencengkeram bantal sofa erat-erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Bangsat, aku bisa gila rasanya. Tiara mengumpat keras, menendang kursi plastik kecil di dekat meja. Anton emang bajingan pengecut sampai ke tulang-tulangnya. Aku udah bilang dari dulu kan, keluarga itu kolot dan patriarki gila, dan Anton itu cuma anak mami. Kalau kamu nikah sama dia, hidupmu cuma bakal menderita. Kamu ngeyel sih dulu. Aku menunduk menatap lantai, tanganku meremas ujung bajuku. Aku pikir kalau aku berkorban, mereka bakal ngerti. 3 tahun jadi menantu, apa pernah aku biarin mereka kekurangan? Gajiku 10 juta. Tiap bulan rutin ku kasih Bu Ningsih 5 juta buat belanja dan urusan keluarga. Dari kakek nenek sampai urusan arisan keluarga, selalu pakai uang pribadiku buat nyediain yang terbaik. Aku ngalah, dan selalu manjain Bima yang benalu itu. Pas lebaran, aku kasih THR jutaan buat dia pacaran. Aku kira orang kalau udah dikasih hati bakal balas budi, anggap aku keluarga sendiri. Tiara memotong ucapanku, nadanya keras, realistis, dan kejam, seperti seember air es yang disiram ke atas kepalaku. Sadar, Tari. Bangun dari mimpimu. Di mata mereka, kamu selamanya cuma orang asing.
Kamu cuma mesin ATM yang bisa diporoti tanpa kartu. Kalau kamu patuh ngasih uang, mereka manis di bibir. Kalau kamu nyimpen uang pemberian orang tuamu, mereka makinya kamu egois, durhaka. Watak mereka emang begitu, serakah nggak ada habisnya. Buat apa kamu buang air mata nangisin keluarga sampah kayak gitu? Kata-kata Tiara menusuk seperti jarum di pikiranku. Menyakitkan dan perih, tapi itulah kenyataan telanjang yang selama 3 tahun ini sengaja kuhindari. Keputusanmu udah sangat benar. Tiara menggenggam kedua tanganku erat, menyalurkan kehangatan yang meyakinkan. Bahwa koper keluar dari rumah itu adalah keputusan paling cerdas dalam hidupmu. Harta dari orang tuamu, keringat dua orang tua di kampung, harus dipertahankan apapun yang terjadi. Jangan biarin lintah-lintah kelaparan gila gengsi itu ngisap darahmu sedetik pun lagi. Malam ini tidur di sini. Besok pagi aku temenin kamu cari apartemen. Kita mulai hidup baru. Kamu kerja punya uang, nggak perlu ngemis ke laki-laki manapun. Aku menatap wajah Tiara yang memerah karena marah, tapi penuh dengan ketulusan. Sorot matanya yang teguh seakan mentransfer energi baru ke dalam diriku. Keputusasaan kelam berangsur memudar, digantikan oleh kejernihan dan sikap dingin. Benar, umurku baru 28 tahun. Aku punya pekerjaan yang layak, punya tabungan darurat, punya mobil tua tapi atas namaku sendiri. Aku sangat mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Keesokan paginya, sinar mentari pagi yang langka di musim penghujan masuk menembus kaca jendela, membangunkanku dari tidur yang tidak nyenyak. Tiara sudah bangun sejak pagi, tangannya dengan lincah merangkai bunga-bunga segar yang baru datang. Melihatku bangun, ia mengangkat dagu menunjuk meja kayu. Tuh aku udah beli bubur ayam. Sikat gigi, cuci muka, terus makan cepet. Habis makan aku tutup toko setengah hari. Kita pergi cari apartemen. Aku masuk ke kamar mandi, menatap pantulanku di cermin. Mataku masih sedikit bengkak, tapi auraku tidak lagi kuyu dan panik seperti semalam. Aku memutar keran, memercikkan air dingin ke wajahku, merasakan kesadaran mengalir ke setiap sel tubuhku. Selesai sarapan, aku meminjam kunci motor Tiara, naik ojek ke dekat kantor untuk mengambil mobil Honda Brioku yang diparkir inap semalaman. Saat membuka pintu dan duduk di kursi pengemudi, tanganku mengelus permukaan setir yang dilapisi kulit yang sedikit memudar. Orang tuaku harus memeras keringat di ladang untuk menukar besi kecil ini agar putrinya terlindung dari hujan dan panas. Aku jamin, tidak ada satu orang pun yang berhak merampasnya dari tanganku. Sepanjang pagi itu, aku dan Tiara berkeliling kawasan Tebet hingga Cipete, naik turun melihat satu apartemen studio ke apartemen lainnya. Akhirnya, aku memutuskan menyewa sebuah apartemen studio full furnished berukuran sekitar 30 meter persegi, sangat bersih dan bermandikan cahaya matahari, letaknya di sebuah jalan yang lebar di daerah Cipete. Harga sewanya 3,5 juta sebulan. Aku dengan tenang membuka aplikasi M-Banking, mentransfer langsung biaya sewa 6 bulan tanpa berkedip. Berdiri di tengah ruangan yang masih kosong namun dipenuhi hawa kebebasan, memegang kunci baru di tanganku, rasa damai yang aneh merayap ke dalam jiwaku. Ponsel di sakuku masih diam, tidak ada satupun pertanyaan dari Anton atau keluarganya. Namun saat ini, hal itu sudah tidak penting sama sekali. Kehidupan sebagai menantu yang menyesakan di rumah petak gelap itu, sejak detik ini, resmi kututup untuk membuka babak baru dalam hidupku. 3 hari berlalu sejak malam minggu yang bersejarah itu, malam aku menarik koper keluar dari gang sumpek. Kehidupanku di apartemen studio di Cipete tiba-tiba menjadi sangat tenang dan damai. Tidak ada lagi suara batuk berdahak Pak Suryo setiap pagi. Tidak ada lagi omelan dan sindiran Buningsih kalau aku mengupas buah terlalu tebal. Dan yang pasti, tidak ada lagi bayangan suami pengecut yang selalu menghindari tatapanku. Aku kembali ke rutinitas pekerjaan desainku dengan pikiran tajam yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Tapi aku tahu, diamnya keluarga suamiku hanyalah ketenangan sebelum badai. Mereka tidak akan pernah melepaskan mangsa empuk bernama harta menantu. Dan firasatku tidak salah. Rabu sore, saat aku sedang menyesap kopi dan menyelesaikan gambar desain terakhir di kantor, layar ponselku tiba-tiba menyala, tulisan suami berkedip-kedip. Aku menatap layar itu selama 3 detik, sudut bibirku tanpa sadar melengkung membentuk senyum dingin. Aku menekan tombol terima, tidak berkata apa-apa, menunggu suara dari seberang. Halo, Tari. Ini Mas. Suara Anton terdengar serak, mencoba terdengar lembut tapi sangat kaku dan palsu. Aku tetap diam, membiarkan helaan napas panjangnya terdengar lewat sinyal telepon. Kamu nginep di rumah teman udah cukup beberapa hari ini. Kalau udah nggak marah, nanti malam beres-beres ya, Mas jemput pulang. Anton memulai lagu lamanya. Bertingkah seolah-olah keputusanku pergi bawa koper tengah malam hanyalah ngambek receh ala perempuan. Kemarin Mas agak mabuk,
ditambah ibu sama bapak mendesak soal Bima, jadi Mas emosi dan salah ngomong. Urusan suami istri kan bisa diomongin berdua, kamu malah bikin heboh dan kabur. Nanti tetangga pada ngomongin gimana. Mas telepon ini, kamu telepon cuma mau ngomong sampah ini aja? Potongku dingin, suaraku datar tanpa emosi sedikit pun. Aku nggak lagi ngambek, dan aku nggak niat menginjakan kaki di rumah itu lagi sedetik pun. Surat gugatan cerai udah kuprint, ditandatangani, dan kukirim lewat kurir instan ke kantormu. Kayaknya besok pagi kamu terima. Di seberang sana hening seketika, suara napas Anton menjadi tersengal-sengal. Sepertinya ia mulai panik menyadari aku benar-benar serius. Astaga, Tari, kenapa kamu keras kepala banget sih? Nada suara Anton mulai meninggi, menunjukkan ketidaksabaran dan watak aslinya. Mas udah ngalah dan minta maaf, kamu mau apa lagi? Kamu tahu sendiri kan keluarga kita lagi pusing mikirin Bima. Bapak ibu udah tua, nggak doyan makan, nggak bisa tidur mikirin dia. Ya sudahlah, soal mobilmu buat kerja itu, nanti mas coba rayu bapak ibu biar nggak usah dijual. Tapi soal tabungan 200 juta itu, kamu cairin aja pinjemin dulu ke bapak ibu buat urusan Bima ini. Kalau memang berat, mas bikin surat utang resmi buat kamu. Anggap aja suami istri saling bantu di masa sulit. Daripada kamu kekeuh nyimpen tabungan itu terus kita cerai ke pengadilan, apa pantes? Aku tertawa. Tawa getir bergema di ruang kantorku yang sedang sepi. Ternyata, di balik kepalsuan mengalah itu, tujuan utama mereka sama sekali tidak berubah. Mereka cuma mundur selangkah untuk maju 3 langkah, dari merampok semua hartaku turun jadi merampok separuh, dan menyebutnya pengorbanan. Anton, kataku mengeja kata demi kata, 200 juta itu bukan uang jatuh dari langit. Itu uang keringat dan air mata, uang hasil panen dan jual ternak orang tuaku. Sepeser pun aku nggak akan pernah ngasih ke keluargamu. Surat utang? Orang pengecut yang gaji bulanannya aja pas-pasan kayak kamu, pakai jaminan apa buat bayar utang? Jangan sok jadi pahlawan pakai uang keluarga istri. Tunggu surat panggilan pengadilan aja. Aku mematikan telepon dengan kasar, melemparnya ke meja. Rasa mual naik sampai ke tenggorokan. Belum sempat aku bernapas lega, 15 menit kemudian ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Bu Ningsih. Tahu persis ibu dan anak ini menggunakan taktik bujuk dan ancam, membagi tugas untuk menyerang mentalku. Aku dengan santai menyalakan fitur rekam panggilan sebelum menggeser layar untuk menjawab. Tari ya, nak. Suara Bu Ningsih melengking, terdengar manis sampai bikin merinding. Lagi kerja atau apa kok ditelepon dari tadi susah banget? Kamu kemana aja beberapa hari ini? Makan gimana? Ibu khawatir banget loh. Saya sudah pindah. Terima kasih perhatiannya. Bu, aku mengubah caraku memanggilnya dengan sangat dingin. Bu Ningsih terdiam satu ketukan mendengar nada dinginku, tapi ia cepat-cepat kembali memakai topeng sok manisnya. Ya ampun anak ini, lagi ngambek dikit sama suami kok bahasanya jadi jauh gitu? Ibu tahu kemarin Anton salah ngomong, dia nggak ngerti cara bersikap sampai bikin kamu sedih. Bapak sama ibu juga udah marahin dia kok berhari-hari ini. Tapi Tari, kamu sebagai menantu juga harus paham penderitaan mertua. Ibarat tarik ulur layangan. Nah, Bima adik iparmu itu telanjur janji sama keluarga perempuan. Kalau sampai gagal nikah, mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Ibu mikir begini, kamu nggak usah jual mobil juga nggak apa-apa, tapi tabungan yang itu. Bu Ningsih, potongku dengan nada tegas. Saya sudah jelaskan semuanya dengan sangat clear malam itu. Uang dan mobil adalah harta bawaan sebelum nikah, pemberian orang tua saya. Saya tidak punya kewajiban untuk setor upeti buat bantu beli rumah adik ipar. Ibu jangan telepon saya lagi untuk bahas masalah ini. Melihat jurus manis-manis tidak mempan, topeng Bu Ningsih langsung jatuh. Suaranya melengking tinggi, ketus dan mengancam sesuai sifat aslinya. Oh, hebat kamu ya. Kamu pikir kabur bawa koper dari rumah ini kamu udah merasa di atas angin? Jangan dikasih hati minta jantung kamu. Saya kasih tahu ya. Perempuan yang punya suami tapi kelayapan malam-malam keluar rumah itu perempuan murahan, nggak tahu diri. Kalau kamu nggak bawa uang itu pulang ke sini buat nyelesain masalah keluarga, besok juga saya bakal sewa mobil ke kampungmu. Saya bakal duduk di ruang tamu orang tuamu, saya teriakin nama bapak ibumu biar mereka tahu cara mendidik anak perempuan. Biar orang tuamu malu mukanya ditaruh di pantat dilihatin tetangga sekampung, karena punya anak perempuan yang pelit dan durhaka kayak kamu. Darahku mendidih hebat. Kalau dia menggangguku, aku masih bisa sabar. Tapi bawa-bawa orang tua kandungku untuk diancam, dia benar-benar membangunkan naga tidur di dalam diriku. Aku meremas ponsel erat-erat, menarik napas dalam untuk menekan rasa gemetar karena marah, lalu mendesis setajam silet. Bu Ningsih, dengar baik-baik.
Panggilan ini sedang saya rekam semuanya. Kalau ibu berani melangkahkan kaki ke kampung saya, berani melontarkan satu kata hinaan ke orang tua saya, jangan salahkan saya kalau saya bertindak kejam. Saya akan print semua rekaman ini, beserta bukti keluarga ibu berkomplot memaksa menantu jual mobil dan merampok tabungan pranikah untuk beliin rumah anak bungsu. Saya akan fotokopi dan sebarin ke setiap rumah di gang ibu. Saya posting di grup Facebook dan WhatsApp RT, RW biar kita lihat wajah dan gengsi keluarga ibu yang diagung-agungkan Bima itu masih tersisa atau enggak. Ibu mau bikin ribut, saya ladenin sampai titik darah penghabisan. Di seberang sana sunyi senyap, hanya terdengar suara napas Bu Ningsih yang ngos-ngosan. Dia mungkin tidak menyangka menantu yang selama 3 tahun ini penurut dan penyabar berani membalas dengan begitu telak dan kejam. Mumpung di atas angin, aku menyelesaikan kalimatku. Satu lagi, kasih tahu anak ibu siap-siap ke pengadilan agama. Jangan sok ngulur waktu. Aku mematikan telepon, menyimpan rekaman itu ke cloud. Jantungku berdegup kencang di dada, tapi pikiranku sangat lega. Aku bukan lagi Tari si penurut yang dulu. Meminta izin pulang setengah hari, aku menyetir Honda Brio ke kantor seorang pengacara kenalan Tiara. Berdiri di depan pengacara berpengalaman itu, aku meletakkan semua dokumen di atas meja. Bukti mutasi transfer dari orang tua kandungku sebelum tanggal pernikahan, BPKB dan STNK mobil yang hanya atas namaku sejak 5 tahun lalu. Sang pengacara memeriksa dengan saksama lalu tersenyum mengangguk, menegaskan dengan pasti bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, ini sepenuhnya adalah harta bawaan, harta pisah. Keluarga suami tidak punya hak hukum sekecil apapun untuk menyentuh sepeser pun. Memegang kertas konsultasi hukum itu di tanganku, melangkah keluar dari kantor pengacara. Langit Jakarta sore itu cerah. Aku menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Segala kekhawatiran dan ketakutan soal perebutan harta telah dilindungi oleh hukum. Kini, aku tinggal duduk santai melihat keluarga bangsat itu menggali kuburan mereka sendiri karena gengsi kosong mereka. Mereka mau main perang mental, aku akan tunjukkan bagaimana rasanya senjata makan tuan. Semenjak keluar dari kantor pengacara sore itu dengan kertas konsultasi di tangan, perasaanku jauh lebih ringan. Simpul yang mencekik napasku selama beberapa hari terakhir akhirnya terlepas. Aku tidak peduli dengan pesan-pesan basi Anton yang berusaha menahan, atau ancaman kosong Bu Ningsih. Hidup sendiri di apartemen studio di Cipete ternyata sangat nyaman. Jumat malam, langit Jakarta mulai terasa sejuk karena angin. Aku baru saja selesai mandi, sedang memakai masker wajah dan berniat memutar film, ketika ponselku berbunyi. Ada pesan dari nomor yang tidak kukenal. Mbak Tari, ini Nisa. Apa Mbak punya waktu keluar sebentar ketemu Nisa? Nisa lagi ada di warkop depan gang apartemen Mbak. Nisa punya hal sangat penting yang mau Nisa kasih tahu ke Mbak. Aku sedikit mengerutkan alis. Nisa, calon istri Bima. Selama 3 tahun jadi menantu, jumlah pertemuanku dengan Nisa bisa dihitung jari. Anak ini gadis dari kampung, putri seorang guru, sifatnya sangat baik, agak pemalu, dan pasrah. Aku selalu bertanya-tanya, kenapa gadis baik dan pengertian seperti Nisa mau-maunya buta jatuh cinta pada laki-laki suka pansos dan gila gengsi seperti Bima. Tapi itu urusan orang lain, aku tidak pernah ikut campur. Kedatangan Nisa yang mendadak ke tempat tinggalku di tengah malam begini benar-benar aneh. Meski dalam hatiku penuh dengan kewaspadaan dan curiga ini adalah sandiwara baru yang disutradarai mertuaku, aku tetap memutuskan ganti baju, memakai kardigan tipis, dan berjalan ke depan gang. Warkop pinggir jalan jam segini sepi pengunjung. Di bawah lampu jalan kuning yang menerangi pohon rimbun, aku dengan mudah mengenali Nisa yang duduk menyusut di kursi plastik kusam. Ia memakai kaos putih sederhana. Kedua tangannya saling meremas diletakkan di paha. Saat aku mendekat, Nisa mendongak. Aku kaget. Mata anak ini bengkak dan merah, wajahnya pucat pasi seolah baru saja mengalami syok psikologis yang amat berat. Mbak Tari, Nisa berdiri, suaranya bergetar pelan. Duduklah, Nis. Aku menarik kursi di depannya, memesan 2 gelas teh manis panas ke abang warkop, lalu menatap Nisa. Ada urusan apa kamu nyari Mbak malam-malam begini? Siapa yang kasih alamat Mbak? Aku. Aku tanya Mas Anton. Nisa menggigit bibir bawahnya sampai hampir berdarah, tangannya dengan gemetar membuka tas kulit murahan miliknya. Anak itu mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, ragu-ragu menyorongkannya ke tengah meja di depanku. Mbak tolong. Tolong. Mbak terima uang ini. Aku mengernyit, tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya. Uang apa ini? Kamu lagi main-main apa? Ini 30 juta. Mbak. Suara Nisa pecah, air mata mulai menggenang di matanya. Ini uang yang Mas Bima pinjam diam-diam ke Mas Anton bulan lalu buat bayar utang judi bola online. Aku nggak sengaja baca chat di HP Mas Bima dan baru tahu. Mas Bima larang aku bilang ke Mbak, takut Mbak ngamuk,
Tapi sekarang masalahnya jadi begini, aku ngumpulin semua tabunganku buat balikin ke Mbak. Aku mematung telingaku mendengung. 30 juta. Anton diam-diam mengambil tabungan bersama kami untuk bayar utang judi adik keparatnya tanpa bilang sepatah kata pun padaku. Kemarahanku meluap mencekik tenggorokan. Ternyata aku bukan cuma diporoti mertua, tapi juga dikhianati suamiku sendiri dari belakang. Kepengecutan Anton telah mencapai level baru. Dia rela menoleransi keburukan adiknya menggunakan keringat dan air mata istrinya. Tapi di depanku saat ini adalah Nisa, gadis rapuh yang dengan gemetar memikul dosa orang lain. Aku menekan emosiku, menarik napas dalam. Simpan uang ini, Nis. Aku mendorong perlahan amplop itu kembali padanya, nada suaraku menurun. Uang ini Anton yang minjemin ke Bima, itu salah suamiku, bukan salahmu. Lagi pula Mbak lagi ngurus cerai, kamu simpan aja uang ini buat kebutuhanmu sendiri. Kamu nggak perlu nanggung utangnya Bima. Mendengar kata cerai, Nisa menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Ia menangis histeris di tengah warkop pinggir jalan, tak peduli tatapan penasaran abang warkop. Mbak, aku merasa bersalah banget sama Mbak. Nisa terisak. Cuma gara-gara urusan pernikahanku. Karena permintaan bapak ibu mau apartemen yang bikin keluarga Mbak hancur begini. Baru kemarin aku tahu kalau mertua maksa Mbak jual mobil dan minta tabungan pranikah. Aku malu banget Mbak. Aku beneran gak tahu kalau orang tua Mas Bima setega itu sama Mbak. Ini bukan salahmu. Aku dengan lembut menarik tisu dan memberikannya pada Nisa. Minta tempat tinggal yang layak pas nikah itu wajar. Masalahnya ada di keserakahan dan gak tahu dirinya keluarga mereka aja. Nisa menghapus air matanya buru-buru, mendongak menatapku dengan tatapan rumit, perpaduan antara ketakutan dan kemarahan. Anak itu menengok ke kanan kiri lalu mencondongkan badannya ke depan meja, merendahkan suaranya berbisik. Ada sebuah rahasia yang bikin aku syok, Mbak. Mbak Tari, Mbak udah ditipu. Semua orang ditipu, mertua Mbak itu sama sekali nggak kurang uang. Maksud kamu apa? Alisku berkerut tajam. Telingaku sendiri yang dengar semalam pas aku diam-diam datang ke rumah niat mau ngomong serius sama Mas Bima. Suara Nisa bergetar karena marah. Bapak sama ibu mertua punya uang cash 400 juta utuh di tabungan, mereka berdua niat mau pakai semua uang itu buat DP apartemen studio kita. Kepalaku pusing. Kalau Pak Suryo dan Bu Ningsih punya 400 juta utuh, lalu kenapa mereka bikin drama kurang uang 200 juta di malam makan bersama waktu itu? Kenapa memaksa memeras tabunganku dan mobilku? Seolah membaca kebingunganku, Nisa dengan tersendat mengungkap kejahatan itu. Ini karena Mas Bima, dia yang merencanakan dan menghasut Bapak Ibu. Dia bilang kalau Mbak punya tabungan 200 juta nganggur, terus punya Honda Brio. Dia ngajarin Bapak Ibu buat pura-pura miskin, pura-pura melas biar Mas Anton maksa Mbak nyerahin uang itu buat beli rumah. Terus kekurangannya maksa Mbak jual mobil. Buat apa? Desisku melalui celah gigi. Kedua tangan mengepal erat di ujung meja. Kalau beli rumah pakai uang Bapak Ibu cukup, dia maksa Mbak ngeluarin uang buat apa? Nisa memejamkan matanya rapat-rapat, setetes air mata jatuh. Biar dia bisa beli mobil, Mbak. Dunia seakan runtuh di bawah kakiku. Bagaikan disambar petir. Dia mau beli Mercedes-Benz C200 bekas, lanjut Nisa, suaranya dipenuhi rasa jijik. Dia bilang kerja sebagai sales itu harus punya mobil mewah buat pamer, buat gaya-gayaan, biar kelihatan keren pas ketemu klien. Dia ngehina Brio punya Mbak itu mobil rongsokan murahan, suruh jual aja, biar nggak sempit-sempitin jalan. 400 juta uang orang tuanya, dia niat diam-diam ambil separuh, 200 juta, buat nambahin beli mobil Mercy bekas idaman dia. Terus kekurangan 200 juta buat apartemen, dia pakai tekanan keluarga, buat memeras habis tabungan Mbah. Dia bikin rencana sempurna, biar bisa dapat rumah baru sekaligus punya mobil mewah buat keliling kota Pansos. Semuanya, semua rencananya menginjak-injak keringat dan air mata Mbak. Darahku mendidih hebat, amarah meledak begitu kuat, hingga aku merasa urat nadi di pelipisku berkedut. Sandiwara yang sangat kejam, sangat rendah, mertuaku demi memanjakan buta anak bungsunya, sampai rela membantunya menyusun skenario merampok harta menantunya secara terang-terangan. Dan Bima, benalu sehat tak berguna itu, bisa-bisanya merencanakan memeras habis harta kakak iparnya hanya demi memuaskan nafsu gilanya pada gengsi palsu, menutupi dirinya dengan cangkang kemewahan yang kosong melompong. Dan yang paling menjijikkan adalah Anton. Pria yang tidur bersamaku, yang tahu segalanya tapi tetap ikut keluarganya menginjak-injak istrinya sendiri. Mereka tidak menganggapku manusia, mereka menganggapku seperti sapi perah, tidak lebih. Aku menghirup udara malam musim hujan, mencoba memadamkan api yang ingin membakar rasionalitasku. Aku menatap Nisa, gadis rapuh yang sedang menundukkan kepalanya lesu di atas meja,
Terima kasih sudah ngasih tahu kebenaran ini sama Mbak. Suaraku dingin, tidak ada lagi kehangatan sedikit pun, yang tersisa hanya ketajaman seperti pedang yang baru dicabut dari sarungnya. Kamu gadis yang baik, kamu nggak pantas ngubur hidupmu di keluarga busuk itu. Aku meraih amplop berisi 30 juta di atas meja dan memasukkannya kembali ke dalam tas Nisa. Bawa uang ini, Mbak nggak butuh dan nggak akan pernah menagihnya. Tapi soal berapa banyak keluarga mereka berutang pada Mbak bakal bikin mereka bayar modal beserta bunganya pakai harga diri yang selama ini mereka puja-puja. Aku berdiri, meninggalkan uang 50.000 di atas meja warkop, lalu berbalik berjalan kembali ke arah apartemen. Di bawah sinar kuning lampu jalan, bayanganku memanjang di tanah. Di pikiranku saat ini, rasa sakit telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh rencana untuk membongkar semuanya. Mereka suka pansos, suka pamer mobil mewah, akan kutunjukkan pada mereka apa harga dari sebuah kepengecutan. Sabtu pagi, tepat 1 minggu sejak malam badai itu aku menarik koper pergi dari rumah suami. Berbeda dengan wajahku yang hancur minggu lalu, hari ini aku mendorong pintu kaca toko bunga Tiara di kawasan Senopati dengan mental yang sama sekali berbeda, dingin, jernih, dan membawa api kemarahan yang menyala hebat namun tersembunyi di dasar mataku. Tiara baru saja selesai merangkai sekeranjang anggrek bulan. Melihatku datang dengan wajah siap membunuh, ia buru-buru mengelap tangannya ke celemek dan menarikku duduk di sudut sofa. Aku tidak berbasa-basi, menceritakan seketika semua yang Nisa katakan semalam di warkop. Mulai dari utang 30 juta yang diam-diam Anton bayarkan untuk adiknya, sampai sandiwara pura-pura miskin untuk merampok tabunganku 200 juta agar Bima bisa membeli Mercedes-Benz C200 bekas untuk pansos. Mendengar itu, Tiara berdiri terpaku selama 5 detik, lalu meraih gunting dahan di meja dan membantingnya kuat-kuat ke meja kayu, membuatku kaget. Bangsat, aku hidup 28 tahun, belum pernah lihat keluarga bajingan dan menjijikkan sepintar ini. Tiara mendesis, dadanya naik turun karena marah. Anton itu pengecut, nyolong uang istri buat adiknya. Bapak ibunya malah ikut-ikutan anak bungsu ngerampok darah daging besannya. Si Bima bener-bener sampah, nginjak-injak masa depan calon istrinya sama kakak iparnya cuma demi gengsi pamer di luar. Sini, pagi ini aku print surat cerai sama rekaman suara waktu itu, aku lempar langsung ke muka Pak Suryo sama Bu Ningsih, sekalian telanjangi kelakuan Bima biar sekampung tahu. Aku mencengkeram tali tasku erat-erat, suaraku tajam. Aku nggak bisa biarin mereka hidup santai di atas kebohongan. Tapi tiba-tiba Tiara mengangkat tangannya menahanku. Ia mondar-mandir di dalam toko bunga. Alisnya berkerut penuh perhitungan. Beberapa menit kemudian, ia menoleh menatapku, sudut bibirnya menyeringai, senyum sinis penuh kelicikan. Jangan Tari, kalau kamu bikin ribut sekarang, kamu yang rugi, malah dibilang menantu kurang ajar dan kasar. Tiara menurunkan suaranya, matanya memancarkan kilat nakal. Mereka suka main sinetron. Kenapa kita nggak bikin panggung yang lebih besar biar mereka akting sampai tamat? Apa kelemahan terbesar Bima? Gila hormat, pansos, bodoh, tapi sok kaya. Kamu mau balas dendam nggak perlu turun tangan sendiri. Biarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri, saling memeras sampai kering, baru puas. Sambil berkata begitu, Tiara mengeluarkan ponselnya. Kamu duduk manis. Aku punya sepupu, Mas Hendra, dia punya showroom mobil mewah bekas di daerah Kelapa Gading, biar aku minta dia pasang umpan. Kalau mereka sendiri yang masuk perangkap, jangan salahkan siapa-siapa. Tiara menelepon Mas Hendra dan menyalakan speaker. Setelah menyapa sebentar, Tiara langsung ke intinya, meminta Mas Hendra pura-pura jadi calo mobil yang lagi butuh cepat jual Mercy C200. Tiara membacakan lancar nomor telepon Bima yang dimintanya dariku, dan menyusun skrip kalimat demi kalimat dengan detail. Hanya 15 menit kemudian, Mas Hendra menggunakan nomor hotline showroom untuk menelepon Bima secara langsung. Aku dan Tiara menahan napas, menempelkan telinga ke ponsel Mas Hendra yang masih di loudspeaker. Halo. Benar ini dengan Mas Bima yang dulu pernah mampir ke showroom auto Hendra nanyain Mercy C200 putih? Suara Mas Hendra menggema fasih, kental dengan logat maklar mobil. Di seberang sana suara Bima terdengar ngantuk tapi begitu mendengar Mercy C200, ia langsung bangun segar bugar. Iya, saya Bima Mas, gimana Mas? Mobil yang kemarin Mas kasih harga 500 juta itu, saya masih muter cari dana belum cukup. Wah, rezeki Mas Bima emang bagus, Mas Hendra berdecak, aktingnya sangat natural. Saya baru masukin C200 tipe eksklusif tahun 2018, persis kayak yang kemarin, putih mutiara, interior krem kulit asli, cakep banget. Bos yang punya ini lagi bangkrut banyak utang bank, mau kabur ke luar negeri, jadi jual rugi cepat.
Saya kasih harga anjlok buat Mas, pas 400 juta cash keras. Kalau Mas nggak ambil siang ini, saya lempar ke makelar lain ya. Harga segini di pasaran cari sampai buta juga nggak bakal nemu. Bima terdiam. Aku bisa mendengar jelas suara dia menelan ludah Glek. 400 juta. Itu adalah angka yang sangat mematikan. Itu lebih murah 100 juta dari harga pasar, menghantam tepat pada keserakahan dan nafsunya untuk pamer. Tapi yang lebih krusial, 400 juta itu juga jumlah yang sama persis dengan total tabungan seumur hidup Pak Suryo dan Bu Ningsih untuk DP apartemen. 400 juta, Mas? Suara Bima bergetar karena kegirangan. Tapi aku harus bayar cash hari ini juga? Betul, Mas. Uang ada, barang jalan, BPKB, STNK, surat kuasa langsung tanda tangan di tempat. Kita kerja cepat, desak Mas Hendra. Gimana? Deal nggak? Biar saya bisa tolak pembeli lain. Ini ada 2 orang makelar dari Surabaya udah mau terbang ke sini buat bungkus nih mobil. Mas, tahan dulu mobilnya buat saya. Pasti siang ini saya ke sana. Mas tunggu saya cari duitnya. Siang ini saya bawa cash buat deal. Bima berteriak panik di telepon, takut kehilangan durian runtuh. Panggilan ditutup. Tiara mematikan speaker. Kami berdua saling pandang, tanpa janjian tersenyum dingin dan menusuk. Umpan sudah disebar. Pria serakah dan bodoh itu pasti akan memakannya. Bima tidak punya uang, sedangkan aku sudah pindah jadi dia tidak bisa memaksaku menjual mobil. Satu-satunya cara, agar dia bisa dapat 400 juta dalam satu siang adalah mencuri tabungan hari tua orang tuanya sendiri. Senin sore, saat aku baru saja menyandang tasku melangkah keluar dari lobi gedung kantorku, sosok familiar Anton langsung tertangkap mataku. Ia sedang bersandar di mobil Honda Brioku di area parkir, jenggotnya tidak rapi, bajunya berantakan, penampilannya sangat menyedihkan, jauh dari gaya rapi pegawai kantoran yang biasanya ia perlihatkan. Di tangannya ada kantong plastik berisi kotak makanan gurame asam manis, makanan yang dulu sangat kusukai. Melihatku datang, Anton buru-buru maju menghadang, wajahnya mengerut menampilkan raut penderitaan. Tari, Mas nunggu kamu hampir sejam. Anton mengibas sambil menyodorkan kotak makanan itu ke depan wajahku. Mas mampir ke warung langganan beli gurame kesukaanmu. Pulang sama Mas yuk. Ibu nangis terus akhir-akhir ini, tensinya naik turun mikirin keluarga. Mas tahu Mas salah. Mas janji nggak bakal maksa kamu soal uang buat rumah Bima lagi. Kita kan keluarga. Masa kamu tega lihat keluarga kita hancur? Yang? Aku menghentikan langkah 3 tahun lalu. Kata-kata manis dan sikap perhatian ini pernah membuatku percaya dan menyerahkan hidupku. Tapi sekarang, mengetahui kebenaran soal utang 30 juta yang diam-diam ia bayar untuk adiknya, semua ini hanya terasa sangat menjijikkan. Kamu bawa aja gurame ini buat kasih makan ibumu atau adik kesayanganmu, tepisku kasar, nada suaraku tajam dan sinis. Kamu pikir aku ini orang tolol? Anton, kamu pikir kamu diam-diam nguras uang tabungan kita 30 juta buat bayar utang judi bola? Bima aku nggak tahu, kamu pikir rencanamu maksa aku jual mobil, biar Bima bisa beli Mercy C200 buat pansos bisa nipu aku? Anton terpaku layaknya patung. Kotak gurame asam manis di tangannya jatuh berdebum ke aspal, tutupnya terbuka. Sausnya muncrat mengotori sepatu kulitnya. Wajahnya seketika pucat pasi tak berdarah, matanya melotot karena panik dan ngeri. Jelas sekali ia tidak menyangka semua rahasia kotor keluarganya sudah kutelanjangi tanpa tersisa sedikit pun. Kak, kamu ngomong apa? Siapa yang bilang? Anton tergagap, mulutnya terbuka tapi tak bisa bicara jelas. Aku mengambil kunci, memencet remote membuka pintu Brio. Sebelum masuk, aku berbalik dan melempar senyum sinis penuh rasa kasihan padanya. Siapa yang bilang itu nggak penting? Yang penting, kamu pulang dan urus keluargamu sana. Bentar lagi bakal ada pertunjukan seru buat ditonton loh, Anton. Aku mau lihat, pas topeng gengsi palsu keluargamu itu dirobek, kamu masih bisa ngebela adik kesayanganmu atau enggak? Aku membanting pintu mobil dan menyalakan mesin. Melalui kaca spion, kulihat Anton masih berdiri terpaku di tengah parkiran, mematung menatap Brioku yang melesat pergi membaur dengan kemacetan jalanan. Sandiwara besar ini baru saja dimulai, dan aku hanya perlu duduk sambil menikmati secangkir teh melihat mereka saling mencabik. Selasa malam, langit Jakarta diguyur hujan gerimis di luar musim, membawa hawa dingin yang cukup terasa. Aku sedang meringkuk di sofa kecil apartemenku di Cipete, menikmati secangkir teh chamomile hangat, ketika nada dering ponsel memecah keheningan. Tiara melakukan panggilan video call lewat WhatsApp. Begitu kuangkat, belum sempat aku menyapa, wajah puas Tiara dengan senyum lebar sampai ke telinga langsung muncul di layar. Tari, kalau kamu lagi minum, taruh gelasnya sekarang, nanti kamu keselak mati. Tiara berteriak heboh.
Buka Instagram sekarang. Buka profil si Bima Keparat. Cepetan, bomnya meledak besti. Aku mengerutkan alis, buru-buru meletakkan cangkir teh ke meja kaca, pindah ke aplikasi Instagram dan mengetik nama Bima. Hanya butuh 1 detik, mataku langsung disuguhi sebuah postingan yang baru saja diunggah 30 menit lalu, namun sudah mendapat puluhan likes dan komentar dari teman-teman sosialitanya. Dalam foto itu Bima memakai kemeja sutra licin, celana panjang dilipat di mata kaki, dan rambut disisir klimis pakai pomade. Ia berpose bersandar dengan sangat angkuh di samping sebuah Mercedes-Benz C200 putih mutiara. Tangannya sengaja diangkat untuk memamerkan jam tangan dan gantungan kunci berlogo bintang 3 sudut. Tapi yang membuatku dan Tiara tertawa sampai sakit perut adalah caption penuh petuah murahan yang ia tulis. Umur 26. Menghadiahi diri sendiri dengan sedikit pencapaian. Setelah malam-malam tanpa tidur bekerja keras, Raja Wali memang tidak terbang bersama burung pipit. Laki-laki di dunia kalau tidak punya uang dan kendaraan layak, jangan bicara soal nilai kehidupan dengan orang lain. Terima kasih pada mereka yang telah berpaling, memberi saya motivasi untuk bangkit, dan terutama terima kasih pada Bapak Ibu yang selalu percaya mendukung putranya. Astaga naga, aku minta maaf banget, tapi aku harus sujud ngelihat tingkat halunya cowok ini. Suara tawa Tiara yang terbahak-bahak menggema dari ponsel. Malam-malam tanpa tidur bekerja keras katanya, motivasi bangkit katanya, nyolong 400 juta uang pensiunan orang tua sendiri buat beli mobil, tapi dia ngetik caption seolah-olah sukses startup ngerintis dari nol. Baca captionnya aja bikin aku merinding saking gak tahu malunya dia. Aku menyeringai, senyum letih bercampur jijik mengembang di bibirku. Gimana kronologinya? Mas Hendra udah cerita? Tiara berdehem, berusaha menahan tawa untuk menceritakan keseluruhan drama sempurna yang telah ia dan sepupunya rancang. Ternyata setelah panggilan jebakan yang menggiurkan dari Mas Hendra hari Sabtu lalu, Bima benar-benar buta karena keserakahan dan gila hormat. 400 juta adalah harga yang terlalu murah untuk Mercy C200. Kalau tidak diambil, ia akan selamanya kehilangan kesempatan pamer ke orang-orang, pamer ke klien, dan yang terpenting, memuaskan sifat pansos yang sudah mendarah daging. Masalahnya, gajinya saja pas-pasan, bahkan buat bayar kartu kredit saja kurang. Dari mana dia bisa dapat 400 juta? Kamu tahu bocah tengik itu ngapain? Tiara mendecakkan lidah, nadanya penuh hinaan. Bu Ningsih mertuamu itu baru aja narik semua uang 400 juta cash dari tabungannya. Rencananya mau dipakai Jumat ini. Cari hari baik buat DP apartemen. Uangnya dibungkus plastik hitam disembunyiin di brankas kamar mertuamu. Si Bima tahu sandi brankasnya. Jadi hari Minggu siang kemarin, pas Pak Suryo dan Bu Ningsih pergi kondangan nikahan saudara, dan Anton lagi keluar, dia buka brankas, merampok bersih tas uang itu, langsung naik taksi meluncur ke showroom di Kelapa Gading. Aku tertegun. Meski sudah menduga arahnya, aku tetap tidak habis pikir. Bima bisa senekat dan sedurhaka itu mencuri habis uang keringat seumur hidup orang tua kandungnya sendiri. Tapi Mas Hendra nggak beneran jual mobil itu ke dia kan? Tanyaku, samar-samar menyadari ada plot twist penting. Ya iyalah enggak. Tiara menepuk meja keras-keras. Masku kerja halal, ngapain urusan sama bocah ingusan ini bikin kotor nama showroom. Waktu si Bima nenteng tas uang, Masku bilang, wah mobil yang 400 juta udah aku lepas ke pembeli Surabaya tadi pagi. Tapi aku punya anak buah di pool sebelah, dia lagi butuh jual cepat mobil yang persis sama, tahun lebih muda, harga 550 juta. Kamu kan udah bawa 400, biar aku panggilin anak buahku, dia bisa kasih pinjam dana talangan, rentenir, 150 juta lagi. Bunganya dikit kok tiap hari. Bawa mobilnya kerja dapat beberapa kontrak juga lunas. Aku menarik napas panjang. Pinjam rentenir harian buat beli mobil? Tepat sekali. Tiara mengangguk, matanya tajam. Bima udah dibutakan sama logo Mercy. Dia pikir punya mobil mewah otomatis bakal ngasilin miliaran. Dia tutup mata tutup telinga, tanda tangan surat utang rentenir 150 juta dengan bunga mencekik, demi bawa pulang mobil itu, tapi yang paling epik ini nih, Tari. Mobil itu mobil bermasalah, mobil sengketa tarikan leasing yang surat-suratnya cacat, boro-boro bisa balik nama. Bima keluarin 550 juta, cuma buat beli rongsokan besi buat pamer keliling Jakarta. Aku menyandarkan kepalaku ke sandaran sofa, menghela napas panjang. Rasa puas yang luar biasa merasuk ke setiap sel tubuhku, namun bersamaan dengan itu, bulu kuduku berdiri membayangkan sifat asli orang-orang yang pernah menjadi keluargaku. Hei, aku nanya serius nih. Tiara menahan tawanya, menatapku serius dari layar. Dia ngambil 400 juta buat beli mobil. Jumat besok keluarganya mau pakai apa buat bayar DP apartemen? Dia nggak takut dibunuh sama bapak ibunya?
Aku menatap rintik hujan yang membasahi jendela kaca, dan menjawab pelan. Dia nggak takut, karena di otak halunya, dia merasa dia udah pasti menang. Menang apaan? Menang dari aku, ejaku pelan. Kamu ngerti kan sifat keluarga itu? Bima mikir kalau nanti ketahuan, uangnya toh udah habis, nasi udah jadi bubur. Marah kayak apapun Pak Suryo dan Bu Ningsih. Masa iya mereka mau bunuh anak bungsu kesayangan mereka? Nggak. Bu Ningsih pasti bakal balik nangis-nangis lagi, ngancam bunuh diri, ngancam darah tinggi kumat, dan saat itu, orang yang harus mikul semua bebannya adalah Anton. Anton yang pengecut dan kasihan sama orang tuanya pasti bakal berlutut memohon sama aku, pakai segala tekanan keluarga buat maksa aku mencairkan 200 juta tabungan pranikahku dan jual mobil brioku buat nutupin DP yang hilang. Dia pikir aku ini masih tari yang lemah dan penurut kayak 3 tahun lalu, yang kalau disudutkan bakal ngocek uang demi kedamaian rumah. Tiara ternganga, lalu mengeluarkan rentetan umpatan. Bangsat bener. Liciknya sampai mau nguliti kakak iparnya buat dijadiin karpet merah menuju kesuksesan palsunya. Iya, aku menyesap tehku lagi. Pahitnya chamomile kini berubah manis di tenggorokan. Dia menyutradarai drama yang dia pikir dia adalah bosnya. Tapi dia nggak tahu kalau tali pengamannya udah aku potong dari minggu lalu. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Ada pesan WhatsApp masuk. Dari Nisa. Mbak Tari, Mas Bima baru aja ngechat aku bilang bapak sama ibu udah siapin semua uang DP apartemen. Jumat ini kita sekeluarga bakal ke developer buat tanda tangan kontrak. Aku seneng banget mbak. Aku kira kemarin batal karena kurang biaya. Ternyata Mas Bima perhitungannya matang. Pasti mbak dan Mas Anton juga banyak bantu kami. Aku nggak tahu gimana cara balas budi mbak. Aku menatap pesan-pesan polos dan menyedihkan dari Nisa. Gadis ini masih terbuai dalam ilusi pernikahan bahagia dengan pria yang tangguh, tanpa menyadari bahwa ia sedang berdiri tepat di mulut gunung berapi yang siap meletus. Jari-jariku mengetik cepat di atas layar, membalas dengan kalimat yang paling singkat dan dingin. Aku sedang proses cerai dengan Anton. Aku tidak mengeluarkan sepeser pun untuk pembelian rumah Bima, dan mobil brioku masih terparkir di parkiran kantorku. Tolong hati-hati dan cari tahu sendiri kebenarannya sebelum terlambat. Status RIP langsung muncul, namun tidak ada lagi balasan. Aku bisa membayangkan wajah pucat pasi dan kepanikan yang sedang menjalar di hati Nisa saat ini. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri, masalahnya tinggal apakah Nisa punya cukup keberanian untuk menerimanya atau tidak. Aku mematikan ponsel, berjalan mendekati jendela dan menempelkan dahiku pada kaca yang dingin. Di luar sana hujan sudah reda, lampu-lampu jalanan Jakarta memantul berkilauan di aspal yang basah. Hari ini hari Selasa, tinggal 3 hari lagi menuju batas akhir DP apartemen. 3 hari lagi sebelum Pak Suryo dan Bu Ningsih membuka brankas yang kosong melompong. 3 hari lagi sebelum surat tagihan rentenir diantarkan langsung ke rumah mereka. Tali gantungan tak kasat mata telah terpasang rapi di leher keluarga itu, tinggal menunggu mereka menendang sendiri kursi pijakan di bawah kaki mereka. Aku menarik napas dalam, hatiku seringan kapas. Silakan masuk perangkap, mari kita lihat bagaimana kalian menggelepar dengan segala petuah palsu dan gengsi kosong kalian itu. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Peribahasa nenek moyang kita itu tidak pernah salah, apalagi bagi mereka yang menggunakan kebohongan mencolok untuk merajut cangkang kemewahan guna menutupi sifat aslinya yang kosong melompong. Jumat pagi, 15 Oktober. Langit Jakarta mendung. Angin muson mulai bertiup, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Aku duduk di kantorku di lantai 12, menatap kosong deretan mobil yang merayap di sepanjang jalan Kemang Raya. Di tanganku ada secangkir kopi hitam panas yang masih mengepul. Hari ini adalah hari baik yang sudah dicari-cari Bu Ningsih lewat orang pintar untuk pergi membayar DP apartemen studio di Bintaro bagi putra kesayangannya. Tepat pukul 10.00 pagi, ponselku bergetar. Layar menampilkan nama Nisa. Aku menggeser layar dan dengan tenang menempelkan ponsel ke telinga. Berbeda dengan isak tangis histeris di warkop beberapa hari lalu, suara Nisa hari ini terdengar sangat jelas, kering, dan sedikit dingin. Mbak Tari, semuanya udah selesai, Mbak. Rumah tangga mereka udah hancur lebur. Aku menyesap kopi yang pahit, tersenyum tipis. Coba cerita ke Mbak, pasti pagi ini gang rumah mertua ramai banget ya? Nisa menarik napas panjang, suaranya seperti batu raksasa bertonton yang akhirnya terangkat dari dadanya. Pagi ini, Ibu Mas Bima pakai kebaya beludru merah tua, dandan rapi banget. Dia ceria bangunin orang serumah pagi-pagi, nyuruh Mas Bima turun minum teh. Terus dia naik ke kamarnya buat buka brankas mau ngambil buntelan 400 juta itu. Mbak tahu nggak gimana suara jeritan ibunya pas buka brankas? Jeritan melengking tinggi, terus tiba-tiba hening. Pas aku sama Mas Anton lari ke atas, ibunya udah tergeletak pingsan di lantai kayu,
Kedua tangannya masih mencakar-cakar angin ke arah brankas yang kosong. Aku memejamkan mata, bisa membayangkan dengan jelas adegan kacau itu. Bu Ningsih, wanita yang seumur hidupnya pelit, sangat perhitungan setiap rupiah pada menantunya, akhirnya ditikam tepat di jantungnya oleh putra kesayangannya sendiri. Terus, gimana? Gimana reaksi Bima? Tanyaku dengan nada datar. Bapaknya pucat pasi kayak nggak ada darah, lanjut Nisa, menyusun setiap kata seperti memutar film gerakan lambat. Bapaknya narik kerah baju Mas Bima, nampar dia 2 kali keras-keras sampai mulutnya berdarah. Bapaknya teriak-teriak nanyain uangnya di mana. Saat itu udah nggak bisa ngelak lagi Mbak. Mas Bima berlutut di lantai, meluk kaki bapak ibunya sambil nangis meraung. Dia ngaku semuanya. Ngaku kalau dia diam-diam ngambil 400 juta buat beli Mercy yang parkir mejeng di depan gang. Ngaku juga rencananya mau pakai tekanan keluarga buat maksa Mas Anton maksa Mbak ngeluarin uang tabungan buat nombokin DP apartemen, karena dia yakin banget Mbak pasti bakal ketakutan dan ngasih uangnya. Aku tertawa, sebuah tawa penuh sinisme. Dia terlalu melebih-lebihkan harga dirinya dan meremehkan batas kesabaran Mbak. Belum selesai, Mbak, suara Nisa mendadak membawa nada kepahitan bercampur kepuasan. Mobil mewah yang dia pamerin di Instagram itu ternyata jebakan. Pagi ini, pas seisi rumah lagi kalut, ada 2 cowok bertato datang gedor-gedor pagar rumah. Mereka itu rentenir debt collector. Ternyata Mas Bima kurang 150 juta, dia nekat tanda tangan pinjaman lintah darat dengan bunga harian gila-gilaan demi bawa pulang mobil itu. Dan tragisnya lagi, mobil itu suratnya cacat hukum, mobil bodong ditarik leasing yang sama sekali nggak bisa balik nama. Rentenir datang mau nagih bunga hariannya. Mereka maki-maki sekencangnya bikin geger satu gang. Tetangga ngumpul di depan pagar nonton ribut-ribut. Bapak dan ibu Mas Bima malu sampai ke ubun-ubun, pintu rumah ditutup rapat nggak berani keluar. Memegang cangkir kopi di tangan, aku mendengar detak jantungku berirama santai. 550 juta untuk sebuah rongsokan besi bodong, ditambah utang lintah darat yang melayang di atas kepala, harga dari sebuah pansos, dari kebiasaan menutupi kesalahan dengan buta, sungguh sangat mahal. Terus kamu gimana? Rencanamu apa? Tanyaku dengan lembut. Di seberang sana sunyi selama beberapa detik, lalu suara Nisa bergema tegas. Aku udah lempar cincin tunanganku ke meja ruang tamu mereka. Mbak, aku bilang terus terang ke mereka, anak guru kampung yang miskin ini punya harga diri. Aku nggak bisa nikah sama laki-laki pembohong, gila hormat, maling uang pensiun orang tuanya, dan niat jahat ngerampok keringat kakak iparnya sendiri. Aku udah pesen tiket bus, siang ini aku pulang kampung. Aku nelepon buat bilang terima kasih, karena pesan dari Mbak, aku bisa sadar sebelum terlambat. Jaga kesehatan ya Mbak. Semoga Mbak cepat lepas dari keluarga itu. Sama-sama Nis, semoga hidupmu damai selalu, jawabku pelan, lalu ku tutup teleponnya. Pagi musim hujan ini berlalu dengan berita yang tak bisa lebih luar biasa lagi. Hingga pukul 15.00 sore, saat aku sedang main sketsa logo pesanan klien, layar ponselku menyala. Nomor Anton. Selama beberapa hari terakhir, aku sudah memblokir nomor Bu Ningsih dan Pak Suryo, namun sengaja membiarkan nomor Anton tidak diblokir, hanya untuk menunggu momen ini. Aku menekan terima, langsung menyalakan loudspeaker. Tari, Tari, tolong mas, tolong keluarga ini, Tari. Suara Anton menangis pecah dan hancur lewat telepon, persis seperti jeritan putus asa orang yang mau tenggelam. Suara ribut-ribut dari orang-orang yang menagih utang sepertinya masih terdengar sayup-sayup di background. Keluarga mas hancur semua, Bima nipu kita semua. Ibu sekarang di IGD karena stroke ringan, bapak tensinya naik tinggi. Preman rentenir itu tiap jam nelepon ngancam mau nyiram cat dan ngebacok Bima. Kamu kasihan sama mas, kasihan sama hubungan suami istri kita 3 tahun ini. Kamu cairin tabunganmu, jual mobilmu buat nyelamatin Bima kali ini aja, Tari. Mas rela dihina kayak apapun, mas mohon berlutut minta tolong sama kamu. Aku mendengarkan ratapan murahan itu. Hatiku sudah terlalu beku hingga tidak merasakan iba setitik pun. Pria 30 tahun ini, hingga detik ini, ketika keluarganya hancur berkeping-keping akibat kebobrokan darah dagingnya sendiri, masih saja mengharapkan pertolongan dari wanita yang dulu ia usir keluar rumah di tengah malam buta. Anton, kataku, nadaku tenang seperti permukaan danau di musim kemarau. Kamu lupa apa yang aku bilang. Hartaku bukan buat disumbangkan demi nurutin gengsi keluargamu. Kamu suruh aku jual mobil dan narik uang buat bayar rentenir Bima? Memangnya waktu kalian sekeluarga maksa aku keluar rumah, kamu ada di mana? Waktu kamu diam-diam ngambil uang tabungan kita 30 juta buat bayar utang judinya, di mana arti pernikahan kita? Tari, mas tahu masalah, mas cium kaki kamu buat minta maaf.
Anton terisak-isak, memelas serendah-rendahnya. Terlambat. Aku memotong dengan tegas. Pengadilan agama sudah menerima gugatan cerai dariku. Kamu gali kuburanmu sendiri. Ya urus sendiri. Jangan pernah telepon nomor ini lagi. Aku menutup panggilan itu. Jariku bergerak cepat memblokir permanen nomor Anton di semua aplikasi. Aku melemparkan ponsel ke samping, bersandar di kursi kerjaku yang empuk. Di balik kaca jendela, gerimis masih membasahi langit Jakarta. Aku merentangkan tangan meraih secangkir teh melati yang dibuatkan oleh rekan kerjaku, lalu menyesapnya sedikit. Aroma harum melati menyerbak. Rasa teh yang sedikit pekat menyentuh ujung lidah, lalu meninggalkan rasa manis di tenggorokan. Perasaan ringan luar biasa menjalar di dadaku. Semua dendam, semua rasa sesak selama 3 tahun menjadi menantu di rumah petak yang sumpek itu, akhirnya tersapu bersih. Siapa yang menabur angin, pada akhirnya harus menuai badai. Badai yang diciptakan sendiri oleh ilusi harga diri dan perlindungan toksik mereka. Aku tersenyum dan kembali menatap layar monitor. Apa yang ada di hadapanku sekarang bukan lagi makanan dingin di meja, bukan lagi omelan-omelan pedas, melainkan sebuah hidup yang benar-benar baru, bebas, dan penuh kebanggaan. Jakarta memasuki akhir bulan Oktober. Angin dingin mulai berhembus, membawa hawa sejuk yang khas. Sudah lebih dari setengah bulan sejak cangkang gengsi keluarga Anton terkoyak dan hancur berkeping-keping. Para rentenir pinjol memburu mereka tanpa henti. Kudengar Pak Suryo sampai harus menggigit jari menggadaikan sertifikat rumah petak mereka yang jauh di dalam gang Kebang, demi mendapat uang untuk menutup utang lintah darat anak bungsunya. Buningsih jatuh sakit dan hanya terbaring di kasur. Aku mendengar semua cerita itu dari Tiara, tapi di hatiku tidak ada riak kasihan sedikit pun. Segala urusan dengan keluarga itu sudah kuputus tuntas sejak hari aku menutup telepon dan memblokir nomor Anton. Jumat sore sepulang kerja, aku mampir ke supermarket untuk membeli bahan makanan segar. Rencananya aku mau memasak makan malam yang enak di apartemenku di Cipete, lalu melanjutkan maraton film yang tertunda. Namun baru saja langkahku sampai di depan gang apartemen, kakiku terhenti. Di bawah lampu jalan yang kekuningan, berkedip-kedip di tengah rintik hujan gerimis, sesosok pria tampak berdiri bersandar di tiang listrik. Itu Anton. Hanya dalam belasan hari tidak bertemu, ia tampak begitu kuyu sampai sulit dipercaya. Wajahnya tirus pucat, jenggotnya dibiarkan tumbuh tidak rapi di sekitar mulutnya. Pakaian kantornya kusut berantakan. Kemejanya bernoda lumpur dan air hujan. Jauh berbeda dengan penampilan klimis pegawai kantoran yang dulu selalu ia jaga mati-matian. Melihatku muncul, mata kosong Anton tiba-tiba berbinar. Ia berlari tergesa ke arahku. Tangannya canggung hendak meraih pundakku, namun mundur lagi saat bertatapan dengan mataku yang sedingin es dan penuh pertahanan. Tari, kamu pulang. Suara Anton serak dan pecah. Aku mundur selangkah, menjaga jarak aman, kedua tangan memeluk kantong belanjaan erat di dada. Ngapain kamu kesini? Seingatku aku sudah bicara sangat jelas di telepon. Aku mohon kasih aku 5 menit aja, cuma 5 menit, Tari. Anton menggigit bibirnya, kedua bahunya melengkung bergetar. Lalu, di hadapan beberapa orang yang lewat, pria yang sangat patriarki dan selalu mengutamakan gengsi itu, secara mengejutkan menekuk kedua lututnya, dan berlutut tepat di tengah genangan air hujan di jalan aspal. Aku tertegun, alisku bertaut rapat. Kamu ngapain? Bangun, jangan bikin ribut di tempat tinggalku. Tapi Anton tidak berdiri. Ia menutupi wajahnya, air mata penyesalan yang sudah terlambat itu mengalir deras melalui sela-sela jarinya, bercampur dengan air hujan yang dingin. Ia menangis terseduh-seduh, tangis yang sesak, sedih, dan penuh penyesalan mendalam dari seseorang yang telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Masalah, Tari. Keluarga masalah. Anton mendongak, matanya merah karena putus asa. Beberapa hari ini rumah hancur berantakan. Bapak ibu tumbang, Bima ngumpet kabur-kaburan. Mas baru sadar betapa bodoh dan pengecutnya Mas. Mas menoleransi hal yang salah, Mas nurut buta sama orang tua sampai tega ngusir istri yang paling sayang sama Mas ke jalanan. Mas ini laki-laki pengecut. Suami yang brengsek. Tari. Mas tahu masalah? Kamu mau maafin Mas? Kita mulai dari awal lagi ya. Mas bakal pindah ke sini tinggal sama kamu. Mas janji nggak akan pernah biarin kamu menderita di rumah itu lagi. Rintihan memelas Anton menggema nyaring di gang sempit itu. Jika ini 3 tahun yang lalu, mungkin hatiku luluh. Jika ini terjadi di malam aku membawa koper pergi, mungkin aku akan menangis karena merasa pria yang kucintai akhirnya sadar. Tapi saat ini, berdiri di hadapan air mata itu, hatiku sepenuhnya diam. Semuanya sudah terlambat. Kaca yang pecah tidak bisa utuh kembali, dan pohon yang sudah tercabut akar dan kehabisan kepercayaan, tak akan pernah bisa tumbuh hijau lagi.
Aku berdiri tegak, dengan tenang menepis sisa air hujan di bajuku, membuang semua sisa emosi yang tak perlu. Anton, aku membuka suaraku datar, tanpa kebencian tapi juga tanpa setitik pun rasa kasihan. Kamu menangis karena kamu benar-benar menyesal dan kasihan padaku, atau kamu menangis karena sekarang keluargamu hancur, kamu jadi gembel, dan gak ada lagi tempat bersandar? Kalau hari itu Bima berhasil beli apartemen pakai uang orang tuaku, berhasil nikah, dan hidup enak, apa kamu bakal berlutut di sini, atau kamu malah bakal ketawa puas di atas pengorbananku? Sifat pengecutmu sudah mendarah daging. Minggir, aku mau lewat. Anton dengan putus asa mengulurkan tangan menarik ujung celanaku. Enggak, Tari. Mas udah kehilangan semuanya, Mas nggak bisa kehilangan kamu juga. Aku menghela napas, membuka resleting tasku kulitku, dan mengeluarkan sebuah map yang dibungkus rapi dalam plastik anti air. Surat cerai yang kukirim ke kantornya tempo hari, kabarnya telah ia robek dalam keadaan panik, tapi itu tidak penting. Kali ini aku sudah menyiapkan segalanya dengan lebih baik. Berdiri, jangan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Laki-laki berani berbuat, berani bertanggung jawab, aku menyerahkan map itu ke hadapannya. Ini adalah surat kesepakatan cerai dan perjanjian pembagian harta yang disusun pengacaraku. Ambil dan baca. Anton dengan gemetar menerimanya. Matanya menyusuri deretan huruf cetak tebal yang kaku. Harta bersama kita satu-satunya selama 3 tahun ini, di luar utang 30 juta yang diam-diam kamu curi buat bayarin Bima, cuma apartemen cicilan di Cibubur yang lagi kita bayar itu, aku menjelaskan dengan sangat rasional, tajam, dan jelas. Aku sudah menghitung semuanya. Aku akan menyerahkan seluruh porsi hakku di apartemen cicilan itu buat kamu. Kamu bisa jual rugi, cut loss, atau terserah mau diapain untuk menyelamatkan keluargamu yang tenggelam dalam utang itu. Sebagai gantinya, kamu tanda tangani surat ini, menyatakan kamu tidak punya hak sedikit pun atau mengajukan sengketa apapun atas tabungan 200 jutaku dan mobil Honda Brioku. Selesai, impas. Jalan kita masing-masing. Anton menggigit bibirnya keras-keras sampai sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Ia sadar, di surat perjanjian ini, aku sudah banyak mengalah dan memberinya keringanan besar. Aku tidak meminta kembali uang 30 juta yang ia curi. Dan aku merelakan uang yang sudah disetorkan untuk apartemen di Cibubur itu agar ia punya jalan keluar. Keputusanku yang dingin ini adalah bukti paling kuat bahwa aku sudah tak punya sedikit pun sisa kasih sayang tersisa. Tanda tangan. Senin pagi besok jam 9.00 kita kumpul di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jangan coba-coba menghindar, karena kalau kamu nggak tanda tangan, aku bakal lapor cerai gugat sepihak. Dan kalau itu terjadi, uang cicilan apartemen di pengadilan bakal dibagi 2, kamu nggak akan punya cukup sisa uang untuk nyelamatin Bima. Selesai bicara, aku menarik pandanganku, melangkah melewati tubuh Anton, berjalan lurus ke dalam gang apartemenku, dan menaiki tangga. Aku tidak menoleh sedikit pun, membiarkan pria itu berlutut ambruk di bawah guyuran hujan yang sedingin es. Tepat pukul 9.00 pagi di hari Senin, langit Jakarta cerah. Sinar matahari musim penghujan menyinari halaman luas pengadilan agama. Seluruh proses berjalan cepat di luar dugaan, tidak ada sengketa harta yang rumit, tidak ada perebutan hak asuh anak, dan Anton sendiri sudah sepenuhnya pasrah, tanpa energi untuk menahan atau mencari gara-gara. Di hadapan hakim, kami menandatangani berkas terakhir untuk secara resmi mengakhiri hubungan pernikahan secara hukum. 3 tahun masa mudaku kini terangkum dalam selembar kertas keputusan yang tipis. Melangkah keluar dari gerbang pengadilan, aku meregangkan tubuh dan menghirup napas dalam-dalam. Udara belum pernah terasa sesejuk dan sebebas ini. Anton berjalan perlahan di belakangku. Posturnya terlihat tua dan menderita, seolah usianya bertambah 10 tahun. Ia berdiri ragu di tangga pengadilan, matanya memancarkan penyesalan membisu seolah ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya diurungkan. Aku tersenyum, sebuah senyuman yang ringan dan damai tanpa kepalsuan. Jaga dirimu baik-baik, Anton. Aku berbalik, melangkah dengan langkah panjang, mantap, dan bangga menuju tempat parkir. Honda Brio putih butut kesayanganku terparkir manis di bawah pohon ketapang hijau. Aku membuka pintu, duduk di kursi pengemudi, memasukkan kunci, dan menyalakan mesin. Mesinnya menderu halus. Lewat kaca spion, aku melambaikan tangan selamat tinggal pada siluet Anton yang semakin mengecil. Selamat tinggal 3 tahun penuh air mata. Selamat tinggal racun-racun toksik yang pernah membelenggu hidupku. Aku menginjak gas, roda mobil bergulir lurus melaju ke depan. Waktu adalah obat penyembuh yang paling ajaib, apalagi jika kamu mengizinkan dirimu melepaskan diri dari racun yang merusak.
Setengah tahun berlalu sejak hari bersejarah aku melangkah keluar dari pengadilan agama. Jakarta kini memasuki akhir bulan April. Cuaca peralihan menuju musim kemarau terasa hangat, tukang bunga keliling yang membawa bunga sedap malam putih bersih berkeliling di setiap sudut jalan, membawa energi baru yang murni dan cerah. Dan hidupku, setelah melewati badai gelap gulita, kini tengah mekar bak bunga paling cerah. Akhir pekan ini, aku menyetir Honda Brio putih kesayanganku ke terminal Kampung Rambutan untuk menjemput bapak dan ibuku yang datang dari kampung di Jawa Tengah. Memasuki apartemen studioku yang hangat dan bermandikan cahaya di Cipete, ibuku menitikkan air mata sambil mengelus sofa empuk, sedangkan bapakku tertawa, lepas melihat balkon yang dihiasi pot-pot kaktus kecil yang kurawat sendiri. Makan malam hari itu, hidangan yang tersaji di tengah meja bukanlah makanan mewah yang mahal, hanya sayur asem yang segar, ikan asin renyah, dan tempe orek pedas manis khas masakan kampung. Tapi jauh berbeda dengan makan malam di keluarga mantan suamiku yang suasananya selalu dingin, kaku, dan penuh tuntutan. Makan malam ini dipenuhi tawa renyah. Bapak menyendokkan daging ikan paling enak ke piringku. Ibu memujiku yang katanya akhir-akhir ini kelihatan lebih berisi dan segar merona. Melihat senyum damai, kasihan, bercampur bangga dari kedua orang tuaku, hidungku terasa perih. 3 tahun jadi menantu, aku dengan bodohnya mengurung duniaku di dalam rumah petak yang sempit demi melayani orang-orang yang tak tahu berterima kasih, sampai melupakan tanggung jawabku untuk menyiapkan makan malam bagi orang tua kandungku sendiri. Dulu aku sangat takut perceraianku akan membuat orang tuaku malu di kampung. Tapi ternyata, melihat anak perempuan mereka hidup bahagia, mandiri, dan bermartabat adalah wujud rasa syukur tertinggi bagi mereka. Di samping ketenangan batin dari keluarga, melepaskan pernikahan beracun itu terbukti menjadi batu loncatan yang membuat karierku melesat gemilang. Tidak ada lagi malam begadang penuh pertengkaran, tidak ada lagi beban psikologis yang menekan. Aku mencurahkan 200% energiku dan ide kreatifku ke pekerjaan desain grafisku. Proyek-proyek besar berturut-turut sukses, hasil desainku yang punya sentuhan personal dihargai sangat tinggi oleh klien, dan hadiah sepadan pun tiba. Awal April ini, Dewan Direksi secara resmi mempromosikan jabatanku menjadi wakil manajer desain. Tepat di masa transisi yang super sibuk itulah, seseorang yang baru muncul dalam hidupku, Pak Arya, direktur kreatif baru yang dipindah tugaskan dari kantor pusat. Usianya 32 tahun, memiliki ketampanan maskulin yang santai, namun sangat kalem dan bijaksana. Pertama kali ia masuk ke ruang kerja, suasananya serasa ditiup angin segar. Tidak seperti bos yang suka sok berkuasa, Pak Arya selalu mendengarkan. Ia menghormati ide terkecil dari bawahannya, dan cara ia memberi kritik selalu elegan dan cerdas. Dalam pekerjaan, ia adalah atasanku langsung. Kami sering berdampingan melewati tekanan, deadline, proyek. Aku ingat ada beberapa malam kami harus overtime sampai jam 11 malam di kantor demi mengejar pitching klien. Saat aku kelelahan menyandarkan kepalaku ke meja, ia tidak bicara omong kosong. Ia hanya diam-diam meletakkan segelas teh jahe madu hangat dan sepotong senyuman di sebelah layarku. Istirahat bentar. Ide yang bagus butuh kepala yang jernih. Kematangan, perhatian, dan kesopanannya membuatku seekor burung yang dulu takut pada busur panah, kini merasa sangat aman dan bisa kembali percaya. Jumat malam di akhir bulan, kantor mengadakan pesta perayaan besar di sebuah restoran rooftop mewah di pusat kota Jakarta. Selain untuk merayakan kemenangan proyek besar, ini juga perayaan promosiku secara resmi. Malam ini aku bukan lagi tari sikuyu berbusana kantoran yang membosankan. Berkat tangan ajaib sahabatku, Tiara, aku membalut tubuhku dengan gaun sutra kerah Sabrina berwarna hijau zamrud yang sangat cocok dengan kulitku yang putih. Rambutku yang panjang diikal bervolume elegan, bibirku diolesi lipstik merah wine yang menawan. Saat aku mendorong pintu masuk ballroom, banyak pasang mata rekan kerja yang menoleh takyub. Salah satunya adalah sepasang mata yang sangat istimewa. Pak Arya berdiri di sudut bar mini, tangannya memegang segelas red wine. Saat ia melihatku, matanya memancarkan kilat kekaguman yang kuat, penuh apresiasi namun begitu hangat. Pesta berlangsung sangat meriah. Setelah tepuk tangan selamat, suara dentingan gelas yang bersahutan, aku permisi ke area balkon luar, outdoor, untuk menghirup udara segar. Angin malam musim kemarau bertiup pelan, membawa harum bunga sedap malam yang ditanam berjejer di pagar. Pemandangan lampu kota Jakarta berkelap-kelip di bawah sana tampak begitu spektakuler. Selamat, wakil manajer yang baru. Malam ini kamu benar-benar bikin semua orang terkejut loh, terdengar sebuah suara bariton yang berat dari belakangku. Aku menoleh. Pak Arya berjalan menghampiriku, di tangannya membawa 2 gelas koktail berwarna pastel yang lembut. Ia memberikan 1 gelas kepadaku, tersenyum tipis.
Terima kasih, Pak. Aku mengambil gelasnya dan mendentingkannya ringan ke gelas Pak Arya. Ini juga berkat bimbingan dan kesabaran Bapak selama ini. Pak Arya melangkah maju ke pagar balkon, berdiri di sampingku, matanya memandang lampu-lampu di kejauhan. Saya nggak bantu kamu sebanyak hasil kerja kerasmu sendiri, Tari. Saya sudah baca portofolio dan proyek-proyek lamamu dari beberapa tahun lalu. Kamu itu sangat berbakat. Hanya saja, dulu seperti ada awan hitam tebal yang menutupi kepercayaan diri dan cahayamu. Tapi sekarang, awan itu sudah hilang. Kamu sedang bersinar dengan cara yang paling indah. Kata-kata Pak Arya menyentuh sudut terdalam hatiku. Ia tidak tahu sama sekali soal masa laluku yang hancur, tidak tahu soal makan malam yang dingin, kepengecutan Anton, atau gengsi kosong keluarga suamiku dulu. Tapi lewat empati ajaibnya, ia menyadari perubahan dari dalam diriku. Jantungku, yang sudah setengah tahun tertutup dan membeku, tiba-tiba kehilangan satu detak. Ada debaran lembut yang jernih, seperti embun pagi menetes ke permukaan danau. Aku menunduk menatap cairan koktail di tanganku, tersenyum lega. Awan hitam itu adalah pilihan yang salah di masa lalu, Pak. Tapi, saya sudah belajar melepaskannya untuk bisa terus melangkah. Pak Arya menoleh padaku, jarak di antara kami memendek di bawah sinar kekuningan restoran itu. Tatapannya padaku dipenuhi kasih sayang yang dalam, tulus, dan sangat serius. Tanpa rayuan gombal murahan, tanpa janji-janji surga kosong. Ia berbicara dengan lembut tapi sangat tegas. Kalau begitu, sekarang karena langitnya sudah cerah, apa kamu siap untuk mengizinkan pria lain menemani kamu melihat hari-hari yang cerah? Seseorang yang cukup dewasa untuk menghargai nilaimu, cukup sabar untuk mendengarkanmu, dan cukup gigih untuk menunggu kamu membuka hatimu sekali lagi. Tanganku sedikit bergetar. Aku mendongak menatap lurus ke mata Pak Arya. Tidak ada janji muluk-muluk, yang ada hanyalah ketulusan sampai ke dasar dari seorang pria matang. Insting perempuanku berbisik bahwa inilah pelabuhan damai yang selalu kudambakan. Aku tidak langsung menjawabnya, hanya membalas senyumnya. Mataku memancarkan binar kebahagiaan yang murni, secerah bunga yang baru saja mekar menembus tanah gersang demi menyambut hangatnya matahari. Angin malam membawa wangi bunga sedap malam memenuhi udara. Berdiri di samping pria yang hangat ini, memandang kota besar yang penuh toleransi, aku dalam hati berterima kasih pada diriku sendiri. Karena pada malam Oktober yang dingin itu, aku punya keberanian untuk membawa koperku melangkah keluar dari gerbang besi karatan tersebut. Badai telah kutinggalkan di belakang, menyisakan ruang bagi cakrawala baru yang bersinar terang. Untuk semua perempuan di luar sana, beranilah untuk melepaskan segala toksik dalam hidupmu, dan harimu pasti akan mekar kembali.